Malam itu, di bawah langit Timur Tengah yang gelap gulita, sebuah cahaya merah menyala menembus udara. Kilatan api itu bukan sekadar percikan biasa, melainkan sinyal dimulainya babak baru dalam konflik yang telah membara selama puluhan tahun. Iran, negara yang selama ini dikenal penuh dengan retorika perlawanan, akhirnya melepaskan senjata yang selama bertahun-tahun hanya menjadi rumor di meja analis militer. Rudal hipersonik generasi terbaru yang mereka namai Azrael. Nama itu bukan dipilih sembarangan. Azrael dalam tradisi Islam adalah malaikat pencabut nyawa, simbol akhir dari kehidupan. Militer Iran menamai rudal itu demikian untuk mengirim pesan yang jelas. Senjata ini bukan sekadar alat pertahanan, melainkan instrumen yang mampu mengubah arah sejarah. Teknologinya diklaim jauh melampaui sistem pertahanan udara yang dimiliki negara manapun di kawasan. Azrael dirancang dengan lapisan siluman agar hampir mustahil terdeteksi radar, memiliki dual guidance system yang mengombinasikan kecerdasan buatan dengan navigasi satelit independen, serta kemampuan manuver di udara pada kecepatan Mach 12. Dengan hulu ledak 5 ton yang berisi muatan termobarik, daya hancurnya setara gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter di titik tumbukan. Radius kehancuran satu rudal saja bisa mencapai 5 km persegi. Analis militer yang pernah mengulasnya menyebut harga fantastis jutaan dolar per unit bukanlah berlebihan, karena setiap komponen dibuat dengan presisi tinggi. Waktu peluncuran dipilih dengan cermat. Pukul 2.47 dini hari waktu Israel, ketika sebagian besar warga masih terlelap dan sistem pertahanan berada dalam mode siaga rendah, dari pangkalan rahasia di gurun Dast-e-Kafir, Iran menembakkan 5 rudal Azrael secara bersamaan. Langit Persia bergemuruh, dan dalam hitungan detik, rudal-rudal itu menembus atmosfer, meluncur melewati langit Irak dan Suriah menuju jantung Israel. Radar Israel memang sempat mendeteksi anomali, namun terlambat. Iron Dome, David Sling, dan Arrow, sistem yang selama ini dianggap sebagai perisai langit paling canggih, tidak mampu menghadapi kecepatan dan kelicinan Azrael. Operator berusaha meluncurkan roket pencegat, tetapi justru terjebak oleh sistem decoy cerdas yang dipasang pada rudal Iran. Proyeksi bayangan siluman menipu radar, membuat roket pencegat meledak di udara tanpa pernah menyentuh target sebenarnya. Hasilnya, kelima rudal berhasil menembus hingga ke wilayah inti Israel. Ledakan pertama mengguncang Tel Aviv. Suara dentuman begitu keras hingga terdengar sampai pesisir Laut Tengah. Gedung-gedung pencakar langit runtuh seperti mainan, jalan raya yang padat mendadak berubah menjadi lautan api, dan kendaraan meledak satu persatu. Ribuan warga yang berusaha melarikan diri justru terjebak di antara reruntuhan dan kobaran api. Dalam hitungan menit, kota metropolitan itu lumpuh total. Ledakan kedua menghantam Haifa, pelabuhan utama Israel. Kilang minyak raksasa terbakar, menciptakan bola api setinggi ratusan meter yang memancarkan cahaya merah menyala ke langit malam. Hujan abu panas turun, membakar apapun yang tersisa. Kapal-kapal di pelabuhan hancur, gudang logistik terbakar, dan jalur suplai strategis Israel terputus. Rudal ketiga jatuh di Yerusalem Timur, di kawasan padat permukiman dan situs bersejarah. Dampaknya luar biasa. Bangunan tua, rumah-rumah penduduk, bahkan beberapa lokasi suci ikut rusak parah. Ribuan orang terjebak di bawah reruntuhan. Gemetar dan teriakan minta tolong bergema di lorong-lorong sempit yang kini berubah menjadi kuburan massal. Rudal keempat menghantam pangkalan udara Nevatim, tempat jet-jet F-35 kebanggaan Israel disimpan. Hanggar gagasan terbakar hebat, puluhan jet tempur hancur sebelum sempat lepas dandas. Nilai kerugian dari serangan ini ditaksir mencapai miliaran dolar. Dengan sekali hantaman, Iran melumpuhkan salah satu aset militer paling strategis Israel. Malam itu, langit Timur Tengah tampak lebih gelap dari biasanya. Udara terasa berat, seakan menahan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan akan benar-benar terjadi. Dari pangkalan militer rahasia di gurun Dast-e-Kafir, Iran menyiapkan langkah yang selama ini hanya menjadi bahan spekulasi di meja rapat intelijen dunia. Beberapa jam sebelumnya, laporan satelit asing sudah mendeteksi pergerakan tidak biasa. Konvoi truk militer bergerak ke arah silo peluncuran, lampu-lampu pangkalan dimatikan, dan komunikasi radio hampir hening. Para analis di Pentagon, Tel Aviv,
hingga Moskow sempat mencatat anomali itu. Namun tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kenyataan. Iran akhirnya membuka kartu terbesarnya. Negara yang selama puluhan tahun dihantui sanksi, embargo, dan ancaman militer, meluncurkan senjata pamungkas yang mereka sebut Azrael. Rudal hipersonik generasi terbaru dengan teknologi yang dirancang untuk menembus sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Nama itu dipilih bukan kebetulan. Azrael, dalam tradisi Islam, adalah malaikat pencabut nyawa. Bagi Teheran, setiap peluncuran rudal ini adalah pesan yang lebih keras daripada diplomasi manapun. Teknologi Azrael dirancang dengan presisi. Tubuhnya dilapisi material komposit siluman yang memantulkan gelombang radar ke arah berbeda, membuatnya hampir mustahil terdeteksi. Di dalamnya, sistem navigasi ganda bekerja simultan, satelit independen buatan dalam negeri, dan kecerdasan buatan yang memungkinkan rudal bermanuver tajam di udara, bahkan pada kecepatan hipersonik Mach 12. Dengan hulu ledak 5 ton yang berisi kombinasi bahan peledak konvensional dan muatan termobarik, setiap tumbukan Azrael setara gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter di titik tumbukan. Radius kehancuran satu rudal saja bisa mencapai 5 km persegi. Harga fantastis jutaan dolar per unit membuatnya disebut sebagai senjata paling mahal sekaligus paling mematikan yang pernah dikembangkan Iran. Di dalam pangkalan, ratusan tentara berbaris. Wajah-wajah tegang namun penuh keyakinan terlihat di bawah cahaya lampu merah darurat. Suara komando bergema di ruang bawah tanah. Hari ini, sejarah dimulai. Presiden Iran melalui saluran komunikasi aman memberikan perintah akhir. Tombol merah ditekan, dan dunia resmi memasuki babak baru yang tak pernah terbayangkan. Pukul 2.47 dini hari waktu Israel, 5 rudal Azrael ditembakkan bersamaan. Langit Persia berguncang. Suara gemuruh menggema di padang pasir. Dalam hitungan menit, rudal-rudal itu sudah menembus langit Irak dan Suriah, melesat menuju jantung Israel. Radar militer Israel sempat mendeteksi sinyal aneh. Tetapi sistem Iron Dome, David Sling, hingga Arrow tidak memiliki cukup waktu untuk merespon. Rudal Azrael membawa sistem decoy canggih, proyeksi bayangan siluman yang membuat roket pencegat Israel meledak di udara tanpa mengenai target sebenarnya. Dalam beberapa menit, operator pertahanan udara menyadari bahwa semua rudal berhasil lolos. Ledakan pertama mengguncang Tel Aviv, dentumannya terdengar hingga pesisir Laut Tengah. Pencakar langit roboh seperti domino, jalan raya yang dipenuhi kendaraan berubah menjadi lautan api, dan ribuan orang yang mencoba melarikan diri justru terjebak di antara reruntuhan. Sirena meraung tanpa henti, sementara langit malam dipenuhi cahaya merah dan oranye dari kebakaran. Warga berdesakan ke dalam bunker bawah tanah, banyak yang tidak sempat masuk sebelum api menyapu jalanan. Ledakan kedua menghantam Haifa, kota pelabuhan utama Israel. Kilang minyak raksasa terbakar, memicu bola api setinggi ratusan meter. Langit berubah merah menyala, abu panas turun menutupi kawasan industri. Gudang logistik dan kontainer pelabuhan ikut terbakar, menimbulkan kerugian miliaran dolar. Kapal-kapal yang bersandar ikut rusak, membuat jalur suplai strategis Israel terputus. Rudal ketiga menghantam Yerusalem Timur, tepat di kawasan padat penduduk. Permukiman rata dengan tanah, bangunan bersejarah hancur, dan ribuan orang terjebak di bawah reruntuhan. Teriakan minta tolong bercampur dengan suara ledakan kecil dari pipa gas yang pecah. Kamera warga yang masih sempat merekam memperlihatkan jalan sempit dipenuhi asap, lampu padam, dan manusia berlari tanpa arah. Rudal keempat menghantam pangkalan udara Nevatim, tempat jet F-35 Israel disimpan. Hanggar raksasa meledak, puluhan pesawat siluman hancur sebelum sempat mengudara. Api menjalar cepat, membuat ledakan beruntun terdengar hingga puluhan kilometer. Pangkalan strategis itu berubah menjadi kawah api. Rudal kelima jatuh di Dimona, lokasi fasilitas nuklir rahasia Israel. Ledakan menimbulkan kebocoran radiasi, langsung memicu alarm internasional. Bayangan bencana nuklir mulai menghantui kawasan. Badan Energi Atom Internasional segera mengeluarkan peringatan darurat. Dunia sadar, serangan ini bukan sekedar operasi militer, tapi sebuah pergeseran berbahaya dalam keseimbangan global. Dampaknya menghancurkan. Dalam 12 jam pertama,
lebih dari 200.000 warga Israel mengungsi. Kota-kota besar lumpuh, transportasi berhenti, listrik padam, air bersih sulit diakses. Rumah sakit kewalahan, lorong-lorong dipenuhi korban luka, banyak pasien dirawat di luar gedung. Udara bercampur bau asap, debu reruntuhan, dan darah. Kamera televisi internasional menyiarkan gambar memilukan. Seorang anak kecil menangis di tengah puing, seorang ibu berteriak mencari keluarganya, seorang tentara duduk terpaku menatap kota yang terbakar. Dunia menyaksikan Israel dalam kondisi paling rapuh sepanjang sejarahnya. PBB segera mengadakan sidang darurat. Amerika Serikat mengecam Iran, namun tidak mampu memberikan respons cepat karena armada kapal induk mereka masih jauh di Mediterania. Rusia dan Cina menolak resolusi yang mengecam Teheran, menyebut serangan itu sebagai konsekuensi agresi Israel selama dulu puluhan tahun terhadap Palestina. Negara-negara Eropa terpecah. Inggris memberikan dukungan penuh kepada Israel, Prancis menyerukan gencatan senjata, Jerman menyatakan keprihatinan. Di sisi lain, jalanan Beirut, Gaza, dan Istanbul dipenuhi kerumunan yang merayakan serangan itu dengan kembang api dan nyanyian. Perdana Menteri Israel akhirnya muncul di televisi nasional. Wajahnya pucat, suaranya bergetar, matanya merah menahan tangis. Ia mengakui bahwa negaranya baru saja mengalami kerugian militer terbesar sepanjang sejarahnya. Protes rakyat pecah di berbagai kota, meskipun situasi masih penuh kekacauan. Desakan agar ia mundur menggema, tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari kalangan kabinetnya sendiri. Serangan ini bukan hanya meruntuhkan fasilitas strategis Israel, tapi juga mengguncang tatanan geopolitik global. Hizbullah meningkatkan serangan artileri dari Lebanon. Hamas menembakkan ribuan roket dari Gaza. Iran dengan tegas menyatakan bahwa 5 rudal Azrael hanyalah peringatan awal. Jika Israel berani serang balik, Teheran siap meluncurkan lebih banyak rudal sejenis. Dunia tercengang. Dominasi militer Israel yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, runtuh hanya dalam satu malam. Namun, di balik semua itu, tragedi kemanusiaan tidak bisa diabaikan. Ribuan keluarga kehilangan rumah dan orang tercinta. Anak-anak mencari orang tua di antara puing. Tim penyelamat bekerja tanpa henti mengangkat korban dari reruntuhan. Rumah sakit darurat bermunculan di lapangan terbuka. Dunia kembali diingatkan bahwa perang, meski menggunakan senjata tercanggih, selalu menyisakan luka terdalam bagi manusia biasa. Malam itu, sejarah menulis sebuah babak baru. Rudal Azrael bukan sekedar senjata, tapi simbol bahwa kesabaran yang habis bisa berubah menjadi badai yang meluluh lantakan tatanan lama. Israel yang selama ini dianggap sebagai benteng kuat, tampak rapuh di hadapan serangan berteknologi tinggi. Dan Iran, yang selama ini hanya dianggap ancaman retoris, membuktikan bahwa mereka mampu mengubah peta kekuatan global dalam hitungan jam.